Hai guys, Assalamualaikum. Kita dari SMKN 1 Lancong, kelas 11 TKJ 2. Nah, di sini kita berada di Petilasan Gajah Mada yang ada di Desa Lambang Kuning, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Kali ini kita mengajak kalian ke tempat bersejarah di Desa Lambang Kuning, Kecamatan Kertosono, yakni Petilasan Mahapati Gajah Mada. Lengkapnya, mari kita simak video ini sampai habis ya. Rute menuju lokasi petilasan Gajah Mada sangatlah mudah, hanya sekitar 5 menit dari arah stasiun Kertosono. Dari stasiun mengarah ke utara menuju Jalan Raya Kertosono Lengkong sejauh 1,4 km hingga sampai Desa Lambang Kuning. Dari sana cari gapura yang bertuliskan Petilasan Gajah Mada. Lokasi petilasan masuk ke dalam sekitar 300 meter dari gapura. Posisi petilasan berada tepat di belakang lapangan Desa Lambang Kuning. Yang kita tuju, kita melihat banyak pohon yang ditutupi kain berwarna kuning, serta dikelilingi pagar yang berwarna kuning, yaitu dipetik dari nama Desa Lambang Kuning. Tempat ini pernah dibuka oleh Yayasan Kertagama Jakarta dan dibina oleh mantan Menteri Penerangan di zaman Orde Baru, Haji Harmoko. Di dalam pagar terdapat beberapa pohon besar dan ada beberapa makam yang salah satunya juga berukuran besar. Dan dekat makam ada sebuah gundukan tanah yang diyakini dulu pernah dipakai Patih Gajah Mada untuk bersemedi. Apa sih di Petilasan Gajah Mada ini? Menurut cerita sejarah, Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada pernah singgah sementara di desa dekat dengan aliran Sungai Berantas pasca akhir kekuasaan Majapahit. Kala itu, Sang Maharaja Patih menemui istrinya yang keturunan dari Tionghoa. Ia dikenal dengan sebutan Putri Kuning. Oleh karena itu, di desa ini dinamakan Lambang Kuning sebagai bentuk penghormatan kepada istri Gajah Mada. Sampai akhir hidupnya, ia tinggal di desa ini dan dimakamkan di Lambang Kuning. Tempatnya dijamin asri. Terdapat 2 pohon beringin berukuran besar. Di antara 2 pohon beringin tersebut ada tumpukan batu atau reruntuhan candi yang dipercaya sebagai petilasan Gajah Mada dan makam Putri Kuning. Selain itu, ada 3 makam prajurit yang letaknya berada di luar pagar berwarna kuning. Di sini juga terdapat tradisi sedekah bumi, seperti pada tempat-tempat biasanya selalu terdapat tradisi khusus yang selalu diadakan setiap tahun oleh warga desa setempat. Hal ini juga berlaku di Petilasan Gajah Mada. Tiap tahun diadakan tradisi sedekah bumi dengan tujuan rasa syukur atau dengan hasil pertanian yang didapatkan. Nah, pertama-tama warga itu mengarak 10 patung Gajah Mada dan kemudian dilakukan ritual pencucian patung. Air dari hasil pencucian tersebut biasanya direbutkan oleh warga setempat untuk mencuci muka dan untuk diminum. Setelah itu baru dilakukan proses sedekah bumi. Nah, dalam penggambarannya, itulah di tempat ini maka Patih Gajah Mada singgah. Menurut para arkeolog, diyakini tempat inilah Mahapati Gajah Mada pernah singgah setelah memutuskan meninggalkan ratu untuk urusan kerajaan. Juga diyakini beliau pernah berumah tangga di sini dan makam itu disebut sebagai makam seseorang yang diperistri oleh Mahapati Gajah Mada. Lengkap saya, Tantowi Gunawan. Ya, banyak orang yang manggil saya Mbak Gun, juga yang manggil Gus. Ya, nggak masalah nama, cuma hanya sekedar. Ini perlunya mau apa? Tapi kalau kita bicara tentang petilasan,
kita ngomong terbentuknya Desa Lambang Kuning ya. Nanti biar tahu sejarahnya Desa Lambang Kuning, terus sampai ada petilasan itu. Jadi ceritanya itu begini, waktu dulu zaman perang antara Majapahit, sebenarnya tidak perang ya, ini dari Kerajaan Majapahit. Raja Majapahit itu mengutus Patih Gajah Mada untuk menjemput putri dari negara Pasundan. Kemudian singkat cerita, putri Pasundan ini ya, yang akan diserahkan ke Majapahit untuk sang raja, ketemu di suatu daerah di mana kemudian ada selisih pendapat, lewat Jawa ini saling tompo, akhirnya jadi perang yang namanya Perang Paringkrek. Ditumpas habislah semua pasukan yang dari tanah Kulon, dari kerajaan Jawa Barat itu, tumpas habis, tinggal satu putri. Kemudian putri ini bela mati. Akhirnya kalau orang Jawa bilang itu hidup saling bunuh diri untuk membela semua rakyat yang gugur tadi. Akhirnya pasukan Majapahit ini lapor tentang kejadian. Marah sang raja kan, sang raja marah. Kemudian ada konflik di kerajaan Majapahit itu. Untuk mencegah timbulnya perang saudara, akhirnya sang Patih Gajah Mada ini mengutus salah satu daripada pasukan Bayangkarinya untuk mencari di mana tempat yang cocok untuk disinggahi sang Patih. Nah, kemudian datang jelajah ke wilayah Kulon, ketemu di wilayah sini. Kemudian prajurit ini dapat desa Alas menjadi sebuah desa. Kemudian belum ada namanya, ya, yang dapat namanya Eyang Eroburu. Makamnya ada di sana, di belakang masjid sana. Eyang Eroburu. Jadi kebiasaan orang sini kalau nyadranan atau bagaimana ada sedekah bumi atau arak-arakan itu dari sana dulu baru ke sini, karena yang dapat. Kemudian yang Eroburu ini setelah dapat alas menjadi sebuah perkampungan atau sebuah desa yang layak untuk dihuni seorang patih. Akhirnya laporan, kirim telik sandi ke sana. Kemudian akhirnya sang patih. Nah, di sini ini dinamakan Lambang Kuning karena di sebelah itu kan ada makam kecil. Sebelahnya itu ada kekasih daripada yang Patih Gajah Mada. Namanya yang Putri Niang dari Campa Cempo. Berarti ini bukan Putri Cempo atau Putri Campa yang ada di mana itu, Trawulan itu bukan. Jadi yang di Trawulan itu memang garwanya Hayam Wuruk. Yang ini memang kekasihnya yang Patih Gajah Mada. Itu namanya yang Putri Niang atau disebut Kuning. Makanya di wilayah sini namanya Desa Lambang Kuning. Kalau petilasan ini yang namanya Batu Bata dulu berserakan, tapi yang di atas itu tetap dari dulu seperti ini. Kalau dilihat secara
Tergoloknya itu memang tempat spiritual atau tempat persembahyangan. Situ itu di atas itu. Nah, wilayah ini tidak hanya cuma di sini toh, tapi di sana-sana itu banyak. Dulu sering ditemukan tombak perang, pedang dan sebagainya, pusaka keris dan sebagainya di sana. Dan yang masih ada itu lumpang. Itu lumpang termasuk punya sini, ada di tengah sawah. Itu ada benderanya merah putih, berarti lumpang. Nah, setelah mendirikan ini bisa dibilang seperti apa ya, suatu posko atau suatu apa, karena yang Pati Gajah Mada itu kalau ngontrol setiap negara jajahan itu ya dari sini, mulai dari Thailand, Malaysia, Burma, dan luar negeri juga. Itu dari sini kontrolnya, bukan dari Majapahit, tapi dari sini. Desa Lambang Kuning itu sebagian yang saya ketahui, ada kurangnya ada lebihnya, saya mohon dimaafkan. Ya, hanya itu yang saya tahu. Kalau sisi gaib saya tidak mau bicara karena nanti tidak sesuai dengan apa pelajaran sekolah. Ya. Kain kuning itu melambangkan seperti ini, seperti pagar-pagar ini semuanya warna kuning. Makanya desanya juga namanya Lambang Kuning. Jadi berlambang, lambang atau logo. Ya, kuning. Nah, dulu yang putri itu juga namanya Putri Minyak atau disebut Putri Kuning. Kesukaannya pakainya kuning karena memang kulitnya kuning. Ya, karena dari negara Thailand apa ya, Jampa itu Bangkok, daerah sana. Itu yang saya tahu. Ada apa lagi? Baiklah, itulah tadi penjelasan dan juga pengenalan kejelasan Gajah Mada dan juga apa saja peninggalan-peninggalannya yang ada di sini. Dan jangan pernah lupakan sejarah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.